Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang telah kalian kerjakan pada minggu yang lalu. Jadi, tolong diperhatikan sambil dicocokkan dengan bacaan kalian ya. Nanti jika ada yang belum bisa dipahami, bisa langsung ditanyakan. Baik, kita bahas untuk metode fisik terlebih dahulu ya. Nah, soalnya berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Agustus 2020 pada UD Tornado. Transaksi yang pertama, tanggal 2 Agustus, dijual barang dagang kepada Tuan Tarigan senilai 50 juta rupiah dengan termin 1/10 N/30. Nah, untuk HPP-nya seharga 35 juta. Jadi, jurnalnya dengan metode fisik yaitu piutang dagang sebesar 50 juta debit dan penjualan sebesar 50 juta kredit. Nah, untuk transaksi selanjutnya tanggal 4 Agustus, dijual barang dagangan kepada Tuan Bramantyo senilai 80 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30 dan HPP seharga 60 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya piutang dagang sebesar 80 juta rupiah debit, penjualan 80 juta rupiah kredit. Transaksi selanjutnya pada tanggal 9 Agustus, diterima pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh Tuan Bramantyo seharga 10 juta rupiah. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya yaitu retur penjualan sebesar 10 juta rupiah debit dan piutang dagang sebesar 10 juta rupiah kredit. Transaksi selanjutnya pada tanggal 11 Agustus diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Tarigan untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 2 Agustus. Jadi jurnalnya adalah kas sebesar 49 juta debit, potongan penjualan 1 juta debit, dan piutang dagang 50 juta kredit. Transaksi selanjutnya tanggal 13 Agustus, diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Bramantyo untuk penjualan barang dagang pada tanggal 14 Agustus. Nah, karena transaksi ini juga pengembaliannya kurang dari 10 hari, maka Tuan Bramantyo mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%. Nah, untuk jurnalnya kas 68.600.000 sebelah debit, potongan penjualan 1.400.000 debit, dan piutang dagang 70 juta rupiah kredit. Transaksi selanjutnya tanggal 18 Agustus, dijual barang dagangan kepada CV Tiara secara kredit seharga 60 juta rupiah dengan termin 2/20 N/30. HPP seharga 45 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya adalah piutang dagang sebesar 60 juta rupiah debit, penjualan 60 juta rupiah kredit. Oke, transaksi selanjutnya pada tanggal 20 Agustus, dijual barang dagang secara tunai seharga 40 juta rupiah. Untuk HPP-nya seharga 25 juta rupiah. Jadi, jurnalnya adalah kas 40 juta rupiah debit, penjualan 40 juta kredit. Transaksi selanjutnya tanggal 22 Agustus, diterima pembayaran secara penuh dari CV Tiara untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 18 Agustus. Jadi, CV Tiara mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%. Nah, untuk jurnalnya adalah kas sebesar 58.800.000 rupiah
sebelah debit, potongan penjualan 1.200.000 debit, dan piutang dagang 60 juta rupiah kredit. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus dijual barang dagangan secara kredit kepada CV Bougainville seharga Rp350.000 dengan termin 2/10 N/30. Nah, HPP-nya seharga Rp200.000. Jadi jurnalnya piutang dagang sebesar Rp350.000 debit dan penjualan sebesar Rp350.000 kredit. Transaksi yang terakhir tanggal 25 Agustus. Dijual barang dagang secara tunai kepada Tuan Anto seharga Rp16 juta dengan HPP seharga Rp14 juta. Jadi jurnalnya adalah kas Rp16 juta debit, penjualan Rp16 juta kredit. Kemudian kita bahas untuk metode perpetual ya. Transaksi tanggal 2 Agustus jurnalnya adalah piutang dagang 50 juta debit, penjualan 50 juta kredit. Nah, karena ini metode perpetual ya, jadi kita harus mencatat harga pokok penjualannya dan persediaan barang dagangnya juga. Jadi pada transaksi tanggal 2 Agustus ini harga pokok penjualannya adalah 35 juta debit, persediaan barang dagang 35 juta kredit. Transaksi tanggal 4 Agustus jurnalnya adalah piutang dagang 80 juta rupiah debit, penjualan 80 juta rupiah kredit. Nah, harga pokok penjualannya 60 juta rupiah debit, persediaan barang dagang sebesar 60 juta rupiah kredit. Kemudian untuk tanggal 9 Agustus ini ada retur penjualannya sebesar 10 juta rupiah kredit, piutang dagang 10 juta rupiah kredit, dan persediaan barang dagang 8 juta debit. Kemudian harga pokok penjualannya 8 juta kredit. Selanjutnya transaksi tanggal 11 Agustus. Kas 49 juta debit. Nah, untuk potongan penjualannya 1 juta debit. Dan untuk piutang dagang sebesar 50 juta kredit. Nah, selanjutnya untuk transaksi tanggal 13 Agustus kas sebesar 68.600.000 debit, potongan penjualannya 101.400.000 debit, dan piutang dagangnya adalah 70 juta rupiah kredit. Selanjutnya transaksi tanggal 18 Agustus. Piutang dagang 60 juta rupiah debit, penjualan 60 juta rupiah kredit. Untuk harga pokok penjualannya 45 juta rupiah debit dan persediaan barang dagang 45 juta rupiah kredit. Kemudian tanggal 20 Agustus jurnalnya adalah kas 40 juta rupiah debit, penjualan 40 juta rupiah kredit. Harga pokok penjualannya 25 juta debit dan persediaan barang dagang 25 juta kredit. Lalu untuk tanggal 22 Agustus kas sebesar 58.800.000 debit, potongan penjualan 1.200.000 debit, dan piutang dagang 60 juta rupiah kredit. Transaksi tanggal 23 Agustus jurnalnya adalah piutang dagang sebesar 350.000 debit, penjualannya kredit 350.000. Nah, harga pokok penjualannya adalah 200.000 debit dan persediaan barang dagang 200.000 kredit. Transaksi terakhir tanggal 25 Agustus. Jurnalnya adalah kas 16 juta debit, penjualan 16 juta kredit. Untuk harga pokok penjualannya 14 juta debit, persediaan barang dagang 14 juta. Nah, jika ada yang belum paham atau masih bingung, bisa langsung
ditanyakan ya. Baik, sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini, dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun masih daring. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.